Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik tentang 10 kiat untuk membersihkan hati kita. Sesungguhnya ya, perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun, illa man atallaha biqalbin salim." Nabi Ibrahim berdoa dengan doa yang diabadikan dalam Al-Quran. Dia berkata, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Ya Rabbku, jangan kau hinakan aku tatkala hari engkau membangkitkan manusia. Hari di mana yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari tersebut tidak bermanfaat harta dan tidak bermanfaat anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan bawa hati yang selamat. Ini menunjukkan bahwasanya pada hari kiamat yang menjadi patokan utama adalah hati seseorang. Makanya hal ini ditekankan dalam banyak hadis juga. Seperti sabda Nabi SAW, "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa kalian, kepada paras kalian. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal kalian. Hati diperhatikan, amal juga diperhatikan. Tetapi yang lebih utama adalah hati. Makanya Nabi mengatakan Allah tidak melihat kepada paras dan kepada rupa kalian, kepada tubuh kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan juga amalan kalian. Dalam satu hadis di mana Rasulullah SAW menjelaskan tentang seorang wanita yang hitam namun dia penghuni surga. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kepada Atha bin Abi Rabah, salah seorang tabi'in. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ala urika imra'atan min ahlil jannah?" Maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang seorang wanita penghuni surga? Qultu bala. Maka kata Atha bin Abi Rabah, tentu wahai Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Hadhil mar'atu sauda." Inilah wanita yang hitam. Atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra. Maka wanita yang hitam ini datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya saya terkena penyakit sara." Sara ini bisa diartikan dua, mungkin diganggu oleh jin sehingga dia jatuh menggeliat, atau dia terkena penyakit ayan sehingga dia kemudian menggeliat terkapar. Wa inni atakasyaf. Namun tatkala saya terkena penyakit ayan, atakasyaf, sebagian auratku terbuka karena gerak-gerakan, mungkin sebagian betisnya terbuka, sebagian lengannya terbuka. Maka dia mengeluh kepada Nabi SAW. "Fadu'allaha li." Ya Rasulullah, doakanlah aku. Maka Nabi SAW berkata, "In syi'ta sabarti walakil jannah." Kalau kau ingin, kau bersabar, maka kau dapat surga. "Wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki." Kalau kau ingin, aku doakan kepada Allah agar kau disembuhkan. Maka dia memilih bersabar. Kata dia, "Asbir." Aku bersabar. Faqalat, dan dia berkata, "Inni atakasyaf." Dia gelisah, "Ya Rasulullah, kalau saya bersabar, namun saya tersingkap sebagian aurat saya kalau saya sedang terkena penyakit ayan. Fadu'allaha li alla atakasyaf." Maka berdoalah kepada Allah agar ketika aku terkena penyakit ayan tidak tersingkap sebagian auratku. Fada'alaha, maka Nabi SAW pun mendoakan wanita ini. Lihatlah wanita ini, kata Ibnu Abbas, wanita penghuni surga. Dari segi paras, dia seorang wanita yang hitam, yang mungkin tidak banyak orang yang tertarik kepadanya. Dia wanita biasa, bukan ibu sosialita ya. Wanita biasa saja ya. Tetapi dia punya keinginan besar meskipun dia hitam ya, agar tidak tersingkap auratnya. Ya, yang mungkin kalau lelaki melihat tidak begitu tertarik, dia pun tetap menjaga harga dirinya, tidak ingin tersingkap auratnya. Perhatikan, dia menjadi mulia di sisi Allah. Kenapa? Hatinya, dia bersabar. Dia memilih tetap sakit, yang penting dia bersabar. Ini semakin menekankan kepada kita, yang menjadi patokan bukanlah paras dan rupa. Sebagian kita mungkin terpedaya dengan rupanya, dengan parasnya, dengan penampilannya, dengan tasnya, dengan bajunya, dengan ketenarannya. Itu semua tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bermanfaat bagaimana hati seorang dan amalannya. Hati seorang dan amalannya. Maka Nabi mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum." Allah tidak melihat kepada jasad kalian, Allah tidak melihat kepada rupa kalian, Allah tidak melihat kepada bodi kalian. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah perhatikan
adalah hati dan amalan kalian. Nah, tatkala kita berbicara tentang amalan hati, ya, membersihkan hati, maka ini kita berbicara tentang perjuangan. Karena membersihkan hati bukanlah perkara yang ringan, perkara yang berat. Hanya orang-orang spesial yang Allah pilih sehingga mereka selalu memperhatikan hati mereka. Kita terpedaya yang sering kita perhatikan zahir kita, penampilan kita, ya. Paras kita, baju kita, dan itu biasa, manusiawi, ya. Mereka memperhatikan penampilannya karena dia akan keluar, dilihat oleh banyak orang, dilihat oleh teman-temannya, semua diperhatikan penampilannya, ya, bajunya. Tetapi dia lupa bahwasanya yang menjadi perhatian Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, hatinya. Bagaimana hatinya? Jangan sampai dia lebih sibuk memperhatikan zahirnya, memperhatikan penampilannya, sementara dia lupa memperhatikan batinnya, memperhatikan hatinya. Maka seorang barometernya dirubah, ya. Penampilan hati, kebersihan hati harus dia lebih perhatikan daripada penampilannya. Semua diperhatikan, tapi yang menjadi barometer, menjadi prioritas dia yang utama adalah bagaimana memperhatikan hatinya. Dan saya katakan bahwasanya ini perlu perjuangan agar seorang bisa membersihkan hatinya. Dalam satu hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdal? Ya Rasulullah, manusia mana yang paling afdal? Qala kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Setiap orang yang hatinya mahmum. Mahmum itu artinya dibersihkan. Hatinya dibersihkan. Secara bahasa, mahmum itu artinya disapu. Yaitu setiap orang yang hatinya dia sapu dari kotoran-kotoran hatinya, saduqul lisan, yang lisannya jujur. Qalu, maka para sahabat untuk mendengar pernyataan Nabi, mereka bertanya, saduqul lisan na'rifuhu, ya Rasulullah, lisan yang jujur kami mengerti. Fama mahmumul qalb, apa yang dimaksud dengan hati yang dibersihkan atau disapu? Apa maksudnya hati yang disapu? Maka kata Nabi SAW, huwan naqiyyut taqi, yaitu hati yang bersih, hati yang bertakwa. La ithma alaihi, tidak ada dosa pada hati tersebut. Wala baghya, wala ghil, wala hasad. Tidak ada kezaliman kepada orang lain, tidak ada kejengkelan sama orang lain, dan tidak ada hasad sama orang lain. Ini berat, ya. Hati yang bersih, mahmumul qalb, itu hati yang dia bersihkan sehingga bersih, penuh dengan ketakwaan, tidak ada kejengkelan sama orang, tidak ada hasad sama orang, tidak ada dongkol sama orang, hatinya bersih dari dosa. Hadis ini, hadis yang hasan, mengisyaratkan bahwasanya seorang kalau ingin hatinya bersih, maka dia harus sering membersihkan hatinya. Seperti rumahnya yang kotor, ya. Setiap hari mungkin kemasukan debu, mungkin masukan kotoran, maka dia harus senantiasa membersihkannya. Jangan dia biarkan kotoran tersebut bertumpuk, maka dia bersihkan kotoran-kotoran tersebut, dan ini dia lakukan setiap hari, setiap saat. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama berusaha belajar apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar hati kita bisa bersih. Karena kita semua sadar hati kita bermasalah. Di antara bukti-bukti bahwasanya hati kita bermasalah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita susah khusyuk dalam salat, ya. Ini berarti hati kita bermasalah. Seorang kalau hatinya bersih, niscaya dia lebih mudah untuk khusyuk dalam salatnya. Tapi saat kita salat, kita mengerti bagaimana hati kita kemana-mana, menerawang kemana-mana, banyak dunia yang kita pikirkan dalam salat kita. Betapa sering kita ingin salat kita cepat selesai, rukuk yang cepat, sujud yang cepat, tidak betah, ya. Begitu assalamualaikum langsung buka HP, lihat WhatsApp. Ya, ini bukti bahwasanya kita sholat sementara WhatsApp di hati kita, ya. Dan itu kenyataan, ya. Kenyataan, ya. Tidak khusyuk, ya. Ini menunjukkan hati kita bermasalah. Di antara menunjukkan hati kita bermasalah, kita tidak betah baca Al-Quran, ya. Ya. Kita kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau seandainya kalian hatinya bersih, kalian tidak akan pernah puas dengan baca Al-Quran. Tapi siapa di antara kita kuat baca Al-Quran? Baru baca Al-Quran satu lembar, sudah ngantuk, ya. Tiba-tiba ngantuk begitu saja, ya. Tiba-tiba gelisah. Padahal kalau baca WhatsApp, nonton berita, dan yang lainnya, maka berlama-lamaan juga asyik. Ini menunjukkan hati kita bermasalah. Mau tidak mau, jangan kita bilang hati kita bersih. Sebagian orang mengatakan, ya yang penting hati saya bersih. Mana buktinya? Buktinya anti tidak kuat untuk baca Quran lama-lama. Buktinya anti tidak menangis tatkala baca Al-Quran. Buktinya anti tidak khusyuk tatkala salat. Terus anti ngaku hati bersih. Itu kan barometer anti. Tapi dalam syariat menunjukkan hati anti bermasalah. Hati anti bermasalah, ya. Harus dibersihkan. Ada sesuatu yang tidak beres.
Ya. Kemudian di antaranya mudah suudzon sama orang, mudah suudzon sama teman-teman, ya. Ya, merendahkan orang lain dan macam-macam lah. Kita sendiri masing-masing sadar tentang penyakit-penyakit hati yang ada pada hati kita, yang mungkin kotoran itu sudah bertumpuk lama, tidak kita bersihkan. Ya, karena kita tidak pernah perhatian. Sementara tiap hari kita perhatian wajah kita, pergi ke salon sana bersihkan ini, bersihnya ada jerawat satu aja pusing kepala ya. Ya. Berusaha untuk bersihkan hati. Penyakit banyak dalam hati tidak diperdulikan. Ya. Sementara kalau kita bertemu dengan Allah, kita bukan berhadapan dengan wajah cantik kita. Yang kita berhadapan dengan Allah dengan hati kita yang bersih. Itu yang bermanfaat. Baik. Terlebih lagi pembahasan masalah membersihkan hati sangat penting, terutama di kalangan para ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu apa? Komunitas baper ya. Mudah perasa, sedikit perasa ya. Sedikit, makanya masalah dalam ibu sangat banyak ya. Bergaul terlalu dekat masalah ya. Terlalu jauh juga masalah ya. Begitu ibu-ibu ya. Nanti bikin komunitas sudah ketemu-ketemu tiap hari, besok dongkol-dongkolan ya. Dan ini sering terjadi. Ya. Laki-laki sih enggak begitu, cuek aja, masing-masing punya urusan. Ibu-ibu seperti itu, baper ya. Ya, karena memang mereka diciptakan dengan demikian. Hati mereka susah untuk mereka jaga. Makanya disebut di akhir zaman, tatkala Dajjal muncul, yang paling banyak ikut ibu-ibu. Kenapa? Hati mereka tidak kuat. Ada sedikit Dajjal membuat sebagian kesaktiannya yang aneh-aneh, ibu-ibu terbawa. Kenapa? Karena baperan. Ya. Maka ini penting bagi ibu-ibu untuk bagaimana bisa membersihkan hati-hati mereka, terutama di zaman yang penuh fitnah, zaman yang penuh dengan glamornya dunia dan fitnah yang macam-macam. Ya. Baik, kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita bersih adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu." Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Saya ulangi, Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin. Tidak akan lurus iman seorang hamba, tidak akan istiqamah. Hatta yastaqima qalbuhu, sampai lurus hatinya, sampai istiqamah hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu, dan tidak mungkin hatinya lurus, hatta yastaqima lisanuhu, sampai lisannya ikut lurus. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Ini pengaruh yang paling kuat. Kata para ulama bahwasanya hati ini ibarat wadah yang siap diisi dengan apa saja. Dan sumber keran atau saluran untuk mengisi hati tersebut ada 3, yaitu lisan, pandangan, dan pendengaran. Inilah faktor-faktor yang akan menjadi corong untuk mengisi isi hati seseorang. Maka seorang hendaknya menjaga apa yang dia ucapkan, apa yang dia lihat, dan apa yang dia dengar. Karena hati tinggal menerima. Apa yang dia dengar tiap hari, itulah akan mengisi hatinya. Ya. Betapa banyak orang, tatkala dia sering mendengar musik-musik, sering mendengar dangdutan, dia mau ingat Allah susah. Karena selama ini hatinya diisi dengan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang sering dia dengarkan. Apalagi kalau seorang sampai hafal banyak sekali lagu-lagu ya. Ya, dalil Al-Quran tidak dia hafal, dalil hadis tidak dia hafal. Tatkala ada permasalahan timbul, yang keluar nada lagu. Yang keluar dalilnya lagu. Cinta kayak masalah apakah masalah inilah macam-macam ya. Kenapa? Yang dia hafal adalah seperti itu. Makanya seorang hati-hati dengan apa yang dia dengar, dengan apa yang dia lihat, dan apa yang dia bicarakan. Karena itulah yang mengisi hatinya. Dan saya katakan ini sangat penting, kenapa? Terutama tatkala kita sakaratul maut. Tatkala seorang sakaratul maut, ya, yang akan dia ucapkan adalah sesuatu yang sering dia sibukkan dalam hatinya. Kalau seorang dalam hatinya selalu ingat Allah, selalu ingat syariat, selalu ingat bagaimana dia bisa menjalankan syariat Allah, maka itu akan keluar tatkala dia akan meninggal dunia. Tetapi kalau seorang yang dia selalu ucapkan, dia dipikirkan dunia,
ya, lagu dan ini dan macam-macam, maka itu akan keluar tatkala dia mau meninggal dunia. Susah, hatinya akan berkhianat menjelang dia meninggal dunia. Iblis akan datang benar-benar menggoda hatinya, terutama kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, terutama tatkala seorang akan meninggal dunia, di situ iblis akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuat dia tersesat tatkala sakratul maut. Maka seorang kalau kebiasaan hatinya berisi dengan hal-hal yang buruk, ya, dengan apa yang dia lihat, ya, apa yang dia tonton film, bicaranya film terus. Sudah, itu isi hatinya. Apa yang dia dengar itu akan dia bicarakan dan itu akan selalu bergulir di hatinya, ya. Ya, tentang apa saja itu. Nanti saat kata meninggal susah, ya. Ada orang mau meninggal tidak bisa ucap kata-kata. Dia malah nyanyi lagu dangdut. Ada orang seperti itu. Ya. Ucapkan la ilaha illallah, tuduhlah aku. Repot kan? Apa dia? Lagu dangdut yang keluar. Repot. Karena itu yang selalu dalam hatinya. Dalam hatinya. Nah, kalau dia pikiran misalnya perdagangan, dagang tersebut dia tidak pernah diiringi dengan mengingat Allah, maka itu akan keluar tatkala dia meninggal dunia, wal iyadzubillah. Maka seorang menjaga dirinya, ya, menjaga dirinya. Kita saja merasakan sekarang, ibu-ibu mungkin merasakan, ibu-ibu sholat, kemudian ingin khusyuk nggak bisa-bisa. Kenapa? Hati berkhianat. Kenapa? Karena selama ini hati kita diisi dengan yang tidak-tidak. Maka tatkala seorang mau khusyuk, hatinya sudah berkhianat. Bagaimana lagi tatkala sakratul maut? Maka hati ini hanyalah wadah diisi dengan berbagai macam, di antaranya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, terutama apa yang kita bicarakan. Maka benar sabda Nabi SAW, tidak akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya, dan tidak mungkin lurus hatinya sampai lurus lisannya. Lurus lisannya. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian hati-hati dalam apa yang kita tulis. Karena para ulama mengatakan apa yang kita tulis hukumnya dengan apa yang kita bicarakan. Ya. Tulisan hukumnya sama dengan lisan. Maka berhati-hati tatkala menulis status, tatkala komentar, tatkala menulis sesuatu di Instagram misalnya, di medsos, hati-hati. Pilih kata-kata. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kulluha tukaffirul lisan." Ya, jika tiba di pagi hari maka seluruh anggota tubuh manusia akan berbicara kepada lisan, mengeluh kepada lisan. Ya. Apa kata Fataqul, berkata anggota tubuh yang lain, "Ittaqillah fina." Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah untuk kami. Fa innama nahnu bika. Sungguhnya kami anggota tubuh yang lain hanya ikut engkau wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kau lurus wahai lisan, kami ikut lurus. Wa ini awajajta awajajna. Kalau kau bengkok maka kami juga ikut bengkok. Ini dalil sangat menunjukkan bahwasanya lisan pengaruhnya luar biasa dalam kelurusan hati seseorang. Maka ibu-ibu hati-hati ya dalam berbicara dalam grup ya. Kalau nulis pilih kata-kata ya. Nulis pilih kata-kata. Jangan ikuti perasaan ya. Kemudian kalau menyampaikan sesuatu juga pilih kata-kata. Berbicara sama orang pilih kata-kata. Jangan menyinggung dia, jangan merendahkan dia, jangan menghinakan dia. Ya kalau kata-kata tersebut kita tujukan kepada diri kita, kira-kira kita bagaimana? Dan ini salah satu kaidah. Sebelum kita bertindak, sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata-kata, pikirkan. Seandainya saya di posisi dia, kemudian saya ucapkan kata-kata ini, bagaimana perasaan dia? Ya. Sehingga tidak setiap apa yang terbetik dalam benak kita lantas kita utarakan. Ya, jika ibu-ibu mampu untuk menjaga lisan, maka insya Allah hati juga terjaga. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memegang lisannya dan dia berkata, "Hadzal ladzi awradanil mawarid." Inilah yang buat saya terjebak dalam berbagai macam kehancuran. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sudah dijamin masuk surga. Dia pun khawatir dengan apa? Dengan lisannya. Maka jangan pernah sepelekan masalah lisan. Anda menjadi lurus dengan lurusnya lisan Anda jadi bengkok dengan bengkoknya lisan anti. Hati-hati. Ya. Maka kita lihat seorang yang baik, biasanya dia jaga lisannya. Orang yang akhlaknya baik, dia jaga lisannya. Orang ibadahnya baik, biasanya dia jaga lisannya. Tapi kalau dia ngomongnya ceplas-ceplos, ya, kemudian tidak dipikirkan apa yang dia ucapkan, maka akan berpengaruh pada anggota tubuh yang lain, terutama hatinya. Taib ini yang pertama, menjaga lisan. Yang kedua, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar, banyak beristighfar.
An Al-Aghar Anil Aghar Al-Muzani, dari seorang sahabat yang bernama Al-Aghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. Wa inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Ya. Ya, sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada suatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Jika seorang hamba melakukan satu dosa, maka dibuatlah titik hitam dalam hatinya, ya, satu titik. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Kalau ternyata dia berhenti dan dia beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka dihilangkan, dibersihkan titik hitam tadi. Wa in ada zida fiha. Kalau ternyata dia kembali lagi bermaksiat, maka ditambahkanlah titik hitam tersebut hatta ta'luwa qalbahu, sampai titik hitam tersebut akhirnya menutupi hatinya seluruhnya. Wa huwa ran, dan itulah kotoran yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, kalau orang sudah terlalu sering bermaksiat, tidak pernah dia bersihkan hatinya, hatinya jadi kotor. Kalau sudah kotor, maka semua maksiat akan terlihat biasa bagi dia. Tidak ada yang gelisah bagi dia. Semuanya enak menurut dia. Dia mau maksiat, dia mau minum khamar, dia mau berzina, dia mau apa, dia biasa saja. Ya. Kenapa? Hatinya sudah hitam. Hatinya sudah hitam. Oleh karenanya yakinlah bahwasanya setiap kita bermaksiat, maka pasti memberi kemudaratan, dan kemudaratan yang paling pertama adalah kemudaratan bagi hati kita. Ada titik hitam di hati kita. Semakin banyak titik hitam, maka semakin sulit bagi kita untuk mengenal kebenaran. Semakin sulit bagi kita untuk semangat beribadah. Maka bisa jadi kita ini malas beribadah, dan itu sangat mungkin. Kenapa? Karena maksiat yang kita lakukan. Mau baca Quran, malas, ya. Mau sholat malam, malas. Mau sholat duha, malas. Masalah, berarti hati kita bermasalah, ya. Ya, hati kita bermasalah. Kalau ada kewajiban yang kita tinggalkan, santai saja, ya. Misalnya terlambat sholat, santai aja, tidak gelisah, tidak sedih, tidak, biasa aja, ya. Biasa aja, ya. Sebagian ibu-ibu tidak menjalankan kewajibannya kepada suami, biasa aja. Hatinya biasa aja, berarti hatinya bermasalah. Tidak menjalankan kewajiban kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, biasa saja. Ini ada masalah. Seharusnya kalau hati itu bersih, ya. Kata sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, "Wallahi law annal quluba salimatun la taqatta'at asafan minal hirmani." Seandainya hati itu bersih, maka kalau ada perkara yang terhalang darinya, perkara kebaikan, tentunya hatinya akan terpotong-potong karena sedih. Seperti seorang biasanya dia sholat malam, tiba-tiba dia tidak sholat malam, dia gelisah banget. Kenapa saya tidak sholat malam? Ada apa yang saya lakukan? Kenapa Allah tidak bangunkan saya di malam hari? Atau dia terlambat sholat subuh, kenapa saya bangun jam 7? Ada apa gerangan? Ya. Dia akan merasa sedih, hatinya terpotong-potong karena ada kebaikan yang terhalang darinya. Tetapi kalau hati sudah hitam, apa yang dilakukan dia cuek aja. Ya. Dia mau tidak sholat, dia mau ini, dia mau nonton apa, dia mau ini, mau ceritain orang, mau gibahin orang, mau lihat yang haram, mau ceritain, dia cuek aja. Mau membangkang suami, membentak suami, marah anak-anak, mau apa saja, dia tidak peduli. Mau zalimi orang, dia tidak peduli. Itu tanda bahwasanya hatinya sudah hitam. Sehingga dia tidak bisa mengenal, ya, bahwasanya dirinya sedang sakit. Dia lupa. Maka seorang untuk menghilangkan itu semua banyak istighfar. Banyak istighfar. Maka saya sarankan kepada ibu-ibu, ya, untuk banyak istighfar. Pada istri saya juga yang saya cintai, ya, untuk banyak istighfar, ya. Kalau naik mobil, nyetir sendiri, udahlah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bagus kita dengar pengajian, ya. Ya, tapi terkadang kita perlu matikan pengajian. Untuk apa? Agar kita istighfar. Ada kelezatan tersendiri. Ya. Jadi kita ambil manfaat dengan mendengar pengajian, kita dapat faedah. Dengan istighfar lisan kita, astagfirullah, astagfirullah. Bayangkan ibu kalau macet 1 jam, berapa istighfar sudah? Mungkin 1000 istighfar. Ya. Ya. Jangan ngisi waktu telepon sana, telepon sini, telepon sana, telepon sini. Istighfar.
Karena saya suruh ibu-ibu untuk murojaah Quran, nggak punya hafalan, repot. Ya. Kalau orang punya hafalan Quran, 1 jam tuh nikmat saja dia sambil setir mobil hafal Quran. Ibu apa? Ad-duha selesai, sudah nggak bisa lagi habis itu. Wad-duha, kemudian ke atas lagi sudah panjang-panjang udah. Ya, penampilan saja oke, hafalan tidak ada ya. Jadi panitia pengajian mantap. Punya hafalan? Nggak ada, Masya Allah. Nggak apa-apa, yang penting kan semangat dulu. Ya, ya kalau nggak punya hafalan, nggak punya apa-apa ya udah istighfar. Lagi jalan di mobil, astagfirullah, astagfirullah. Ingat dosa-dosa kita. Dosa sama orang tua, mungkin kita kurang perhatian sama orang tua, kurang telepon orang tua, kurang beri hadiah sama orang tua, kurang berbakti sama orang tua. Ingat dosa-dosa, dosa apa anak-anak, kurang perhatian sama anak-anak, tidak dilihat bagaimana hafalan Qur'annya, tidak diajak untuk sholat misalnya, kita sibuk sendiri dengan WA kita, dengan HP kita, dengan ibu-ibu teman-teman kita, anak-anak kurang diperhatikan, diingat sama suami, ya dosa sama suami, kurang berbakti sama suami, masih membantah suami, masih bentak-bentak suami, dan yang lain-lainnya. Sambil kita istighfar, astagfirullah, 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 itu akan bersihkan hati ibu-ibu. Ya. Sejak sekarang istighfar ya. Nanti pulang naik mobil, ya istighfar. Jangan terlalu lihat cermin terus. Udah, nanti aja kalau udah mau sampai baru lihat. Sini lihat cermin. Istighfar, ya, istighfar. Allah tidak lihat itu wajah anti nanti. Yang Allah lihat apa? Hati anti. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Ini yang paling berat ya. Jangan terlalu banyak tahu urusan orang dan jangan sering mendengar keburukan-keburukan orang. Jangan kepo ya. Jangan kepo. Dalam suatu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, namun dipersihkan oleh para ulama tentang sanadnya. Ya, sebagian ulama mendhaifkan, tetapi Ahmad Syakir menghasankan. Namun maknanya benar. Karena Syekh Utsaimin rahimahullah tatkala membawakan hadis ini mengatakan maknanya benar. Apa isi hadis ini? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, "La yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan seorang pun dari sahabat-sahabatku menyampaikan kepadaku tentang seorang pun, apapun jangan disampaikan kepadaku. Artinya datang seorang, Ummu tahu enggak ini fulana? Ummu tahu enggak ini? Ummu tahu enggak ini? Nah, ini ibu seperti gitu kan. Kurang kerjaan, makanya pembicaraannya membicarakan orang lain. Ya. Kata Nabi, jangan seorang pun dari sahabatku datang kepadaku melaporkan tentang orang lain. Kenapa kata Nabi? Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadar. Aku ingin keluar melihat kalian dalam kondisi hatiku bersih. Beda kalau saya tahu si fulana gini, ini brengsek, ini begini. Ya, ini tukang ghibah, ini tukang namimah, ini kalau ke salon sampai 100 juta. Saya tahu semuanya. Begitu saya ketemu, saya punya pemetaan langsung, wah ini gini. Subhanallah. Hati saya kotor. Karena saya tahu kartu-kartu orang. Oh ini gini, ini sama suaminya begini, ini sama anaknya begini, ini sama ini ngontrak rumah nggak pernah bayar. Ini saya tahu repot. Ya. Akhirnya saya tahu banyak urusan orang, hati saya jadi kotor. Makanya kalau ada orang mau cerita, saya ini masalah jadi ustadz seperti. Jadi banyak orang kasih masalah sama saya. Sebenarnya saya tidak mau dengar, tapi bagaimana lagi? Ya. Kalau bisa saya tidak dengar, saya lebih senang. Tetapi terkadang ada masalah yang harus saya hadapi. Orang datang cerita masalahnya, ya sudah. Jadi saya tahu ternyata begini orang. Oh ternyata begini. Kelihatannya ternyata begini. Saya tahu banyak akhirnya. Padahal saya tidak ingin. Ya, saya tidak berlezat-lezat dengan mendengar keburukan orang. Tapi saya harus mendengar. Itu qadarullah, itu sudah apa? Tugasnya apa? Ustaz. Tapi anti siapa? Anti memang ustaz. Hafal ad-duha saja belum hafal. Ngapain dengar cerita-cerita orang? Ngapain dengar keburukan-keburukan orang lain? Lebih bahagia kita nggak tahu kesan orang lain. Lihat Nabi SAW mengatakan, jangan ceritakan kepada diriku tentang seorang pun. Kecuali dalam kondisi-kondisi terpaksa, orang ini minta nasihat. Dan anti merasa bisa menasihati, silakan mendengar. Ya, dia ingin curhat, kalau dia nggak curhat, dia tambah stres ya, kita berarti ikut menanggung kesusahan orang lain. Apa? Dengerin. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Jangan jadikan apa? Kebiasaan. Karena itu mengganggu kebahagiaan anti. Itu menjadikan hati anti menjadi kotor. Ya. Jadi kotor. Oleh karena seorang berusaha ya
tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, afdalul a'mal, amalan yang terbaik, salamatus sadri min anwa'i syahna'i kulliha. Sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Ya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Ya, kecuali memang kalau anti diceritakan, nanti bisa kasih solusi, bisa mengurangi beban orang, maka tidak apa, kita berbuat baik sama orang. Tapi kalau enggak perlu, enggak usah. Banyak yang mau kita urus. Kita mau ngurus suami kita mau ngurus anak-anak kita mau ngurus ibu kita, ya. Mengurus diri kita sendiri perlu diurus. Ya, sudah ngaji lama, ilmu enggak bertambah-tambah, sudah lama ngaji, hafalan tidak bertambah-tambah, ya. Sudah lama ngaji, tidak berubah-ubah, masih saja begini, masih saja begitu, ya. Dan seterusnya. Masing-masing kita tahu, ya. Masing-masing kita tahu tentang diri kita. Maka di antara hal yang membantu seorang kiat yang ketiga, agar seorang tidak atau bersih hatinya, jangan suka mendengar urusan orang lain, apalagi mendengar keburukan orang lain. Kalau ada orang datang sama kita, ukhti, ada fulan, sudah jangan, saya enggak mau dengar. Ya, kamu kalau ada perlu nasihati dia aja langsung, saya enggak mau dengar. Enggak usah lah, hati saya juga banyak dosa, hati saya juga kotor, ya, saya tidak ingin dengar tambah kotoran dalam hati saya. Kalau ada orang yang seperti itu bergaul sama kita, putuskan persahabatan. Masih banyak yang siap jadi sahabat bagi kita. Nggak usah malu-malu. Kalau kita malu-malu, pekewuh, kita yang sendiri terjerumus dalam dosa, kita yang sengsara, kita menyakiti hati kita. Ada kita punya kawan ternyata suka nyeritain keburukan orang lain. Mohon maaf. Ya. Cari alasan. Ya. Afwan, ana sibuk. Mau sibuk kemana kek, bukan urusan nanti. Pokoknya putus. Jangan bergaul dengan dia. Karena kita tidak ingin hati kita kotor dengan cerita tentang keburukan-keburukan orang lain. Makanya di antara doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang sebelum kami, yang telah beriman sebelum kami. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah kau jadikan dalam hati kami ghil itu kedongkolan, jengkelan sama orang lain, kepada orang beriman yang lain. Kita ingin kita ketemu orang, kita bisa senyum sama dia, kita tidak tahu keburukannya, ya lebih enak. Daripada kalau kita tahu, ketemu sudah tahu orang ini begini, enggak enak. Terkadang informasi yang masuk sama kita juga ternyata salah. Salah atau benar kita berusaha tidak mendengar. Maka saya ingatkan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu kita terbatas, umur kita terbatas, jangan terlalu ikut medsos untuk mendengar keburukan-keburukan banyak orang. Ya. Jangan terlalu ikut medsos. Anti punya dunia sendiri. Ketemu ke teman-teman, kumpul ketemu makan-makan misalnya, atau pengajian atau jalan-jalan. Itu lebih baik daripada mendengar berita sana, berita sini, yang menguras tenaga, menghabiskan energi dan mengotori hati kita semua. Baik, yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tentram dan bahagia tatkala sendirian. Berusaha tentram dan bahagia tatkala sendirian. Latih diri kita untuk merasa nyaman tatkala sendirian. Saya tidak pungkiri bahwasanya kita merasa nyaman tatkala bertemu dengan kawan. Ya, bertemu dengan ibu-ibu yang lain, saya sendiri bertemu dengan kawan-kawan saya, ada kerinduan bertemu dengan mereka. Tetapi jangan sampai kenyamanan kita tatkala baru bersama mereka. Ya, terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Saya sebagai suami, saya nyaman kalau bisa sama istri saya, bisa ketemu anak-anak. Tapi saya harus punya waktu, saya merasa nyaman, saya tidak bersama mereka. Saya sendirian, entah dengan baca buku, entah dengan sholat, entah dengan apa. Ya, nanti ada ketemu nyaman lagi, ketemu dengan mereka. Tapi saya harus melatih diri saya untuk merasa nyaman tatkala saya bersendirian. Karena saya tahu waktu yang akan saya sendirian lebih banyak daripada waktu bersama mereka. Saya bersama istri saya, sama anak saya mungkin puluhan tahun di dunia. Setelah itu saya masuk alam barzakh, saya akan sendirian. Saya akan sendirian. Istri saya pun demikian. Dia akan masuk dalam alam barzakh, dia sendirian. Anak-anak saya pun demikian. Anti semuanya pun demikian. Maka latih diri kita untuk senantiasa mendapat kelezatan, ketentraman tatkala bersendirian. Dan itu diisyaratkan
dalam hadis kata Nabi SAW tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya kata Nabi SAW, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Jangan sampai kita hanya bisa khusyuk tatkala kita banyak orang. Sementara tatkala kita sendirian kita tidak bisa khusyuk. Berarti hati kita bermasalah. Anti sedang sakit hatinya. Anti sedang sakit hatinya. Maka sisihkan waktu kita untuk bersendirian. Ya, makanya jangan selalu bareng-bareng ya. Ada waktunya kita bertemu dengan kawan-kawan dan lebih banyak waktunya kita bersendirian, merenungkan diri kita, merenungkan kesalahan-kesalahan kita, buka Al-Qur'an kita baca ya. Salat malam, salat duha ya. Tapi enggak usah di-share semuanya ya. Antara anti dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak semua perkara kita share ya, terutama ibadah kita. Uktum min hasanatik kama taktum min sayyiatik. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana anti menyembunyikan borok-borokmu, menyembunyikan aib-aibmu. Tapi ini perkara yang harus dilatih. Makanya dalam Islam ada syariat i'tikaf. Untuk apa? Untuk berlatih menyendiri. Ada syariat salat malam. Untuk apa? Melatih kita bersendirian. Ya. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW tentang amalan yang saleh, kata Nabi SAW, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Di antara orang-orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Bertemu karena Allah, misalnya ketemu pengajian, berarti bertemu karena Allah. Bertemu dalam rangka membantu anak yatim, membantu para janda, membantu orang miskin, berarti bertemu karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berpisah karena Allah. Berpisah karena Allah, kita bilang apa? Ummu, sudah cukup ya, saya ada kesibukan di rumah. Saya mau siapin sarapan buat suami saya mau masakan buat suami saya mau nyambut kedatangan suami saya. Kita tinggalkan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ummu, sudah cukup ya WhatsApp-nya, kenapa saya ngurus anak saya belum mandi, mau saya urus dulu. Jangan kita ketiwa-ketiwi terus dia apa? Di WhatsApp sehingga anak tidak diurus, suami tidak diurus. Jadi ada namanya bertemu karena Allah dan juga jangan lupa berpisah karena apa? Allah. Berpisah karena Allah. Waktunya kita berpisah. Kalau malam-malam ketemu saya ngobrol malam, waktunya kita berpisah. Saya kalau ngobrol sampai jam 11 nanti bagaimana mau bangun malam? Ya. Waktunya kita berpisah karena Allah. Kita bilang, "Oh, Timah sudah malam, istirahat ya." "Oh, jangan dulu, kita tidak ada." Kita berpisah karena Allah. Ya. Jadi harus dilatih, bukan cuma bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Karena kalau tidak demikian, terkadang kita bersahabat dengan syahwat. Pingin lama-lama, pingin ini sehingga banyak kewajiban-kewajiban yang terlalaikan karena kita berteman tidak benar. Jadi maksud saya, ingat, latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Itu harus dilatih. Kalau anti sudah terlatih seperti itu, hidup tuh nyaman ya. Kita sendirian, di mana kita buka Quran, lagi di mana kita berzikir. Tidak perlu ada orang di samping kita untuk bahagia. Ya. Latih baca buku, kayak latih dengar ceramah, kita merasa bahagia meskipun sendirian. Ada waktunya kita bertemu dengan kawan-kawan. Itu sangat membantu membersihkan hati kita. Sambil merenungkan hati kita yang penuh dengan kotoran. Taib yang kelima. Di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Semakin banyak kita mengingat Allah maka Allah semakin banyak mengingat kita. Kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku akan ingat kalian. Kalau kita ingin selalu diingat oleh Allah, kita selalu ingat apa? Ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita selalu ingat dunia, maka Allah tidak ingat kita. Ya. Maka jika ingin diperhatikan oleh Allah, ingin cari muka di hadapan Allah, ya kita ingin cari muka. Saya pun ingin cari muka di hadapan Allah. Hamba seperti saya banyak sekali. Hamba seperti anti banyak sekali. Tapi bagaimana anti bisa mendapat perhatian khusus dari Allah? Di antaranya banyak berzikir. Banyak berzikir. Dengan baca Al-Quran, zikir terbaik baca Al-Quran. Ya. Maka saya ingin sampaikan, yang membuat kita bahagia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memegang hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah kebahagiaan dengan membaca firman-firman-Nya. Demi Allah, anti tidak akan bahagia dengan melihat lawakan, lelucon yang ada di YouTube, yang ada di Facebook. Itu hanya kebahagiaan sementara, bukan masuk ke hati.
Betapa banyak orang yang suka ketawa ketiwi, melawak-melawak, ternyata dia menderita dalam hatinya. Ini itu menunjukkan bahwasanya tawa mulut itu bukan menunjukkan kebahagiaan. Kebahagiaan suatu yang ada di hati. Ada orang dia tentram, terkadang dia menangis karena baca lantunan Allah, tapi dia sangat bahagia. Bukan berarti orang ketawa ketiwi berarti dia bahagia. Enggak. Kalau ternyata ketawa ketiwi orang yang paling bahagia, tentu para pelawak yang paling bahagia. Ternyata tidak, mereka juga banyak bermasalah. Ada yang morfinis, ada yang ini, ada yang masalah keluarga, ada yang macam-macam. Memang orang banyak ketawa kemudian bahagia. Tidak, bahagia itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anda ingin bahagia, kasih bahagia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kebahagiaan kepada pemilik kebahagiaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bahagia? Sementara kita tidak pernah ingat Allah, hari-hari lewat, Al-Qur'an tidak kita baca. Lembaran-lembaran Al-Qur'an tidak kita baca. Kita punya Quran, kita kasih tanda merah. Enggak pernah berubah tanda itu. Kapan mau khatam Quran? Ya. Enggak pernah kita baca. Sebagian orang menggantungkan kebahagiaannya kepada netizen. Dia bahagia dengan netizen. Kalau netizen komentar, Masya Allah, Umu Masya Allah, cantiknya Umu, bajunya beli di mana Umu, kuenya di mana, Umu dari mana Umu. Wow, bahagia berbinar-binar. Kayaknya kebahagiaannya pada netizen. Kalau nggak ada netizen yang komentar, dia nggak bahagia. Ya, kebahagiaan anti jangan digantungkan kepada netizen. Kebahagiaan anti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran. Banyak berzikir. Apa usahanya zikir pagi petang? Apa usahanya kita naik mobil, astagfirullah, 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 subhanallah, alhamdulillah. Allahu akbar. Banyak yang mau kita baca. Banyak yang mau kita baca. Semakin kita zikir kepada Allah, semakin memperhatikan kita. Karena Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, maka aku akan mengingat engkau. Semakin banyak kita berzikir, semakin kita mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibu-ibu, ini jelas orang yang sering mengingat Allah, dia akan bahagia. Sebaliknya, orang yang jauh dari mengingat Allah, sibuk dengan dunia yang lainnya, kata Allah, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia kehidupan yang menyengsarakan. Dia tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Anti kira orang kafir bahagia. Tidak bahagia, hati mereka sengsara. Anti kira orang memiliki uang yang banyak akan bahagia. Tidak bahagia kalau dia jauh dari Tuhannya. Dia tidak bahagia. Mungkin kita terpedaya melihat dia dengan kekayaannya, melihat dia dengan rumahnya yang mewah. Dia tidak bahagia. Kebahagiaan itu Allah berikan kepada orang yang mengingatnya. Allah berikan kepada orang yang mengingatnya. Orang yang ya berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah, itu orang yang bahagia. Ya. Oleh karenanya para hadirat, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa hati kita bisa bersih, jangan lupa untuk banyak berzikir kepada Allah. Biasakan lisan kita, latih diri kita. Saya sering sampaikan, ini ibadah zikir, ini ibadah yang ringan, bisa dilakukan oleh banyak orang. Siapa saja bisa melakukan, tidak harus ustadz. Siapa yang susah mengatakan alhamdulillah, subhanallah, semua kita hafal. Tetapi kapan kita tergerak mengucapkannya, jarang yang melakukannya. Ya. Apalagi kalau saya mobil sama kawan, tiba-tiba kita astagfirullah, astagfirullah, ustazah. Sadar ya, sadar. Jadi candain, cuek aja, biar kita astagfirullah, astagfirullah, saya banyak dosa, astagfirullah, astagfirullah. Nanti kita ngobrol ketawa lagi, zikir lagi, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Kita praktekkan. Dan itu saya katakan kurang hidup di tanah air kita. Kalau saya di Madinah atau di Mekah, itu hal biasa. Ketemu kawan-kawan samping, sambil kita berjalan, kita ketawa, itu tengah-tengah, astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, itu biasa. Ya, supir taksi aja kadang-kadang beristighfar. Sambil kita dibawain supir, dia astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Rabbana walakal hamd, sambil dia nyetir. Ya. Jadi karenanya sama seperti kalau misalnya ada syekh-syekh datang ke Indonesia, saya temani dia, dalam mobil kita ketawa ketiwi, ngobrol, ketawa ketiwi, kadang saya ngakak, dia ngakak juga, tapi di tengah-tengah itu tidak lepas dari zikir. Sudah hal yang biasa. Nah, kita ini malu untuk mulai zikir karena dianggap so alim, ya. Sejak kapan nunggu begitu? Jadi akhirnya lisan susah untuk beristighfar. Padahal orang yang banyak berzikir kepada Allah, hatinya semakin bersih. Tapi yang berikutnya, yang keenam, agar seorang bisa hatinya bersih, latih diri untuk ikhlas. Latih diri untuk ikhlas. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ya, kata beliau, fa'unwanu sa'adatil abdi, tanda kebahagiaan seorang hamba, ikhlasuhu lil ma'bud, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sa'yuhu fi naf'il khalq, dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain.
Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Sekarang kita bicara ikhlas. Orang ikhlas itu apa? Orang yang tidak mengharap pujian orang lain. Yang dia perhatikan adalah komentar Allah terhadap apa yang dia lakukan. Maka dia harus melatih diri, perhatikan niat dia, saya lakukan ini kenapa? Karena Allah. Saya melakukan ini karena Allah. Saya umrah kenapa? Apakah ingin agar dipublish, untuk diposting, atau karena Allah? Harus perhatikan niat. Saya ikut pengajian di sini kenapa? Karena Allah. Karena saya ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya kumpul sama kawan-kawan untuk pergi ke anak yatim? Karena Allah. Bukan untuk kemudian dipublish bahwasanya kita ibu-ibu, ya, sosialita, kemudian gini, enggak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita melakukan semua karena Allah, kita semakin bahagia. Semakin kita tidak peduli dengan komentar netizen. Semakin kita tidak peduli dengan komentar orang lain. Kenapa? Karena kita melakukannya karena Allah. Seorang da'i, kalau dia sudah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mau hadir depan dia 1000 orang dengan 5 orang tidak ada bedanya bagi dia. Bagi dia, dia menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia cari komentar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan banyak sedikit pengikut, dia tidak pedulikan. Yang dia pedulikan, yang saya lakukan benar atau tidak. Mau orang marah, mau orang merendahkan, tidak peduli. Ya. Kenapa? Karena dia lakukan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus kita latih agar kita ikhlas. Semakin kita ikhlas, kita semakin bahagia. Semakin hati kita bersih dari berbagai macam penyakit. Tapi kalau seorang sudah mulai mencari komentar orang, maka dia sendiri yang menderita. Dia sendiri yang menderita. Oleh karena ibu, bagaimana caranya ikhlas? Tentunya pembahasannya panjang, tapi di antara melatih diri kita untuk ikhlas adalah menyembunyikan amal saleh. Menyembunyikan amal saleh. Kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin saleh falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu punya amal saleh yang tersembunyi, yang tidak ada yang tahu, maka lakukanlah. Seandainya suami pun tidak tahu, kalau bisa lakukan. Tapi kalau suami harus tahu, enggak ada masalah. Seandainya saya punya amal soleh, istri saya tidak harus tahu, saya bisa lakukan amal soleh, istri tidak tahu, saya akan lakukan. Tapi kalau ternyata istri harus tahu sebagai hubungan suami istri, maka tidak jadi masalah. Ya. Karena kita sama suami, kita tidak riak sama suami, kita tidak riak sama istri. Biasanya kita riak itu sama kawan, sama tetangga, sama anggota grup. Maka latih diri kita untuk sembunyikan amal soleh. Kapan anti mencapai derajat ikhlas, maka anti akan bahagia. Anti akan bahagia. Ingat perkataan saya ini. Kapan anti menggantungkan kebahagiaan anti kepada Allah, anti ikhlas, anti akan bahagia. Kapan anti menggantungkan kebahagiaan anti dengan komentar netizen, anti semakin menderita. Semakin menderita. Tidak akan pernah berhenti komentar orang. Ada yang mencela, ada yang memuji dan yang lainnya. Kapan kita mau terlepas dari belenggu seperti itu? Caranya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Yang ketujuh adalah membantu orang lain. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Kata dia, ya Rasulullah, apa solusinya? Hati saya keras. Baca Quran kurang khusyuk. Salat kurang khusyuk. Kurang terenyuh tatkala membaca, mendengar lantunan Al-Quran. Apa solusinya? Kata Nabi SAW. In aradta al-yalina qalbuk fatimil miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau kau ingin hatimu lembut, maka berilah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Ya. Kalau ingin hatimu lembut, beri makan kepada orang miskin dan usaplah tanganmu kepada kepala anak yatim. Ini adalah dua amalan yang luar biasa yang jika seorang melakukannya, fokus kepada amalan tersebut, maka hatinya akan lembut. Ya. Makanya kita sering lihat orang susah, bikin makanan, kita yang atur sendiri. Kalau perlu kita suruh pembantu kita masak, kemudian kita suruh antarkan, itu lebih melembutkan hati kita. Ketemu anak yatim, kita usap kepalanya. Ya. Kita tahu bagaimana dia susahnya, nggak punya orang tua, ya. Sekolah dalam kondisi tidak ada yang memperhatikan dia, ya. Kita usap, dia akan sedikit merasakan kebahagiaan dari sentuhan orang tuanya yang hilang. Maka kebahagiaan tersebut akan tertular kepada diri kita, ya. Dan itu akan melembutkan hati kita. Ya, kalau kita usap kepala anak miskin, anak yatim, jangan lupa kasih uang, ya. Jangan diusap-usap terus, ya. Tante, sudah berapa kali usap tante? Uangnya kapan? Usap kasih duit juga, ya. Usap kasih duit juga, ya. Jadi dengan demikian
Dengan demikian hati kita menjadi lembut. Intinya ini sekedar perwakilan dari contoh dari memperhatikan orang susah. Makanya dikatakan tidak ada sesuatu yang dibagi yang pernah habis seperti kebahagiaan. Semakin kita bahagia-bahagiaan, kita semakin apa? Bahagia. Ya, maka share kebahagiaan. Punya harta buat apa disimpan-simpan, ya. Punya harta untuk beli barang-barang mewah buat apa? Ini barang mewah kita mati mau dibawa, enggak dibawa, ya. Mending ini tas mahal kita jadikan sumbangan untuk anak yatim. Ini tas mahal kita sumbang untuk masjid. Ya, ini tas mahal kita jual untuk berikan kepada ya fakir miskin. Itulah aset kita yang akan kita terima di akhirat kelak. Ya. Jadi kalau ingin hati menjadi lembut, jangan lupa untuk beri makan kepada fakir miskin dan untuk menyentuh kepala anak yatim. Seperti sekarang ada program-program Jum'ah Berkah, Jumat Barokah. Masya Allah itu. Hari Jumat mereka buat makanan, orang-orang sholat kemudian makan. Alhamdulillah, itu suatu kebaikan. Ya. Kemudian, ke-8. Agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati. Jangan masukkan dunia di hati. Dunia di tangan, jangan saya masukkan di dalam hati. Ya. Saya tidak melarang anti memiliki barang-barang yang bagus. Itu suatu hal yang wajar ya. Kalau perlu apalagi ya, tidak ada masalah ya. Tapi jangan sampai itu kemudian benar-benar dimasukkan ke hati. Contoh punya mobil mewah. Ya udah punya mobil mewah, saya perlu, saya pakai enggak ada masalah. Tapi kalau kau geret sedikit, aduh marah ngamuk macam-macam. Kayaknya hatinya teriris waktu ada yang gores apa? Mobilnya. Itu mobil itu benda besi ngapain ente terkiris hatinya. Santai aja ya. Itu dunia. Ya. Maksudnya itu contoh bahwasanya dunia tersebut sudah masuk ke hati. Ada kawan saya bikin rumah, kemudian kolam renang, kemudian indoor dan macam-macam. Saya bilang ya akhi, jangan terlalu mewah-mewah nanti. Kalau terlalu mewah, kita mau mati tuh kayaknya gimana gitu. Ini sudah bangun bagus-bagus saya mati, gimana rasanya? Tapi kalau biasa-biasanya meninggal ya sudahlah, ini buat keluarga, buat yang lain gak ada masalah. Maksudnya boleh kita punya dunia, tapi jangan terlalu yang perfect, jangan terlalu yang high class, jangan terlalu seperti itu buat kita rusak hati kita. Terus belum lagi kita tidak selamat dari kesombongan dan keangkuhan. Benar. Orang punya perkara barang-barang high class, itu tidak mau dia pasti sombong. Mau tidak mau. Kalau Nabi katakan dahulu, al-khuyala, wal kibar, fi ahli al-khayl, kesombongan, keangkuhan berada pada pemilik-pemilik kuda. Kenapa orang punya kuda bangga-banggaan? Kuda saya besar, kuda saya ini gagah, kuda saya berlari cepat. Ada kesombongan mau tidak mau dia akan terjadi demikian. Kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi barang-barang mewah. Barang-barang mewah ya. Punya motor mewah ya. Buat apa beli motor mewah-mewah ya? Mau jalan di jalan ya. Motor Harley Dimension. Kemudian saya lihat orang bawa motor di jalan. Ya kita nggak tahu hati dia, cuma sayang motor semahal itu. Kalau ada manfaatnya silakan. Anti mau punya pesawat, Ustadz saya beli pesawat untuk keluarga, silakan bagus. Daripada campur ketemu pesawat yang pramugari ya sendiri rumah nggak. Mobil pesawat sendiri pribadi nggak ada masalah. Kalau perlu nggak ada masalah. Tapi coba punya motor besar, kemudian orangnya kecil, kemudian kalau lampu merah dia harus turun karena nggak bisa ini. Terus gagangnya begini. Capek bawa motor begini. Apa perlu silakan. Anti bisa jawab kalau dihisab oleh Allah silakan. Tapi saya katakan memiliki barang-barang yang high class, yang perfect itu pasti berpengaruh pada hati seorang. Mau tidak mau. Ya. Maksud saya, udahlah. Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan. Saya tidak melarang anti punya mobil mewah, silakan perlu. Orang punya mobil besar, perlu nyaman, silakan. Apalagi untuk safarnya apa. Tapi jangan masukkan kemana? Ke hati. Ibu punya tas bagus, oke lah. Tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan akhirnya masuk kemana? Ke hati. Mau tidak, itu tidak bisa. Kita manusia, lihat barang bagus, pasti masuk dalam apa? Hati. Tatkala sudah masuk ke hati, pikiran kita mulai dunia. Sudah, nanti sakratul maut gimana menghadapinya? Wallahu alam, saya nggak tahu. Ya. Punya saya tidak bukan berarti ibu suruh beli tas yang 20.000, enggak, maksud saya enggak. Yang wajar-wajar saja maksud saya. Oke, yang bagus, tapi jangan terlalu bagus. Jangan sampai kalau bagus tuh terlalu bagus pasti masuk ke hati. Mau tidak mau, itu kita manusia lemah iman kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Mali walid dunya, innama mathali wa mathalud dunya karaqibin istadhalla tahta syajarah thumma raha fatarakaha. Apa urusanku dengan dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu ada orang melihat, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak mengganti kasur Anda menjadi besar, menjadi begini? Lihat orang-orang kafir, mereka di dalam kemewahan. Kata Nabi, apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? Perumpamaanku dengan perumpamaan dunia seperti seorang yang sedang berjalan, kemudian mampir di bawah pohon sebentar, kemudian melanjutkan. Dunia itu pohon yang dia tinggalkan. Tidaklah kita kecuali hanyalah salah satu fase dari perjalanan kita yang panjang. Ini fase salah satu kehidupan, 60 tahun, 70 tahun, kemudian kita akan masuk dalam fase alam barzakh, entah berapa ribu tahun. Kemudian kita masuk dalam fase alam padang mahsyar 50 ribu tahun, setelah itu surga atau neraka. Jangan kita terpedaya di fase yang singkat ini. Maka silakan punya dunia, ya. Ingatlah dunia itu tidak akan Anda bawa dalam alam barzakh. Ingatlah dunia Anda bawa tersebut, yang Anda miliki dunia ini semakin berat hisab Anda. Yakin hal tersebut. Kalau tidak dunia tersebut bukan karena Allah, maka itu malah petaka bagi Anda. Saya ulangi, kalau dunia yang Anda kumpulkan bukan karena Allah. Ustaz, saya ini untuk membagikan ibu saya, Ustaz, saya membagikan anak-anak, silakan, enggak ada masalah. Anti bisa jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anti hanya sekedar mengumpulkan dunia, ya hanya untuk koleksi anak, koleksi sini supaya diakui oleh orang bahwasanya saya ibu sosialita, musibah nanti hari kiamat. Musibah, ya. Ya, memperpanjang hisab, repot. Yang kecil-kecil aja nggak bisa jawab, apalagi yang mahal-mahal. Gimana jawabnya? Taib. Yang berikutnya, yang ke-9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, yahdi qalbah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Hatinya jadi bersih. Hatinya ditambah iman, hatinya penuh dengan keimanan. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha kuasa atas segala, maha mengetahui segala sesuatu. Ini di antara kiat yang paling kuat membuat seorang hatinya bersih, menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hidup dalam ujian. Saya sering sampaikan hal ini. Tidak ada yang tidak diuji. Laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda, semuanya diuji. Ada ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita, ya, husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Sudah qadarullah. Ini semua sudah tercatat 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tidak mungkin kita menghindar. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang sudah Allah catat akan menimpamu, tidak akan lolos darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang Allah catat tidak akan mengenaimu, tidak bakalan mengenaimu. Jadi kalau kita terkena musibah, kita berusaha menghadapi tersebut, musibah tersebut kita hadapi, terus kita berpikir, ya sudahlah. Ini sudah tercatat 50 ribu tahun. Bukan sebelum kita diciptakan. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah tercatat bahwasanya saya akan, misalnya, anak saya akan meninggal. Sudah tercatat bahwasanya saya akan dicerai oleh suami saya. Tercatat bahwasanya saya akan dipoligami oleh suami saya, misalnya. Sedih ya? Sedih, takut, tenang. Semua sudah dicatat. Mau ngelarang, mau bawa jenderal untuk menghalangi, kalau sudah ditakdirkan, tidak akan bisa terhindarkan. Nah, tatkala kita menerima takdir Allah, hati kita menjadi tentram. Sudah, Allah tahu yang terbaik. Allah kasih saya ujian, berarti Allah tahu saya bisa menghadapinya. Allah tidak sembarang pilih. Allah pilih saya dikasih ujian ini, berarti saya bisa menghadapinya. Insya Allah saya bisa menghadapinya. Kalau kita mengatakan tidak mau, Allah bisa kasih ujian lain yang belum tentu kita bisa hadapi. Oleh karenanya ujian yang kita hadapi jalani. Pasrah, serahkan kepada Allah. Pasti di baliknya ada hikmah yang luar biasa. Wa may yu'min billah, barang siapa yang pasrah, yahdi qalbah, Allah akan tambah imannya dalam hatinya. Allah akan bersihkan hatinya. Maka ini perkara yang sangat penting, yaitu pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa tidak ada yang paling membuat kita pasrah kecuali kita ingat, sudah ditakdirkan mau diapa. Sudah digariskan oleh yang kuasa, yang di atas sudah menggariskan 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, terus mau diapain? Ya, anak meninggal, barang hilang, ya. Istri kayak begini, suami kayak begini, sudahlah. Repot, ya. Maka tinggal kita berusaha menghadapi ujian tersebut sesuai dengan koridor syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita mencak-mencak juga percuma, nangis-nangis meronta-ronta tidak merubah kondisi. Hanya menambah dosa. Hanya menambah dosa, semakin suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, protes kadang, ya Allah kenapa kau timpakan aku musibah seperti ini? Protes, subhanallah. Protes kepada Rabbul Alamin. Ya, ini dosa besar, tidak boleh. Ya, maka latih diri kita untuk pasrah dengan
apa yang Allah gariskannya. Ya. Saya sering dinasihati sama istri saya. Kadang-kadang saya marah. Kata istri saya, Abi kan ustadz, masa ustadz tidak percaya sama takdir? Ya benar. Itu nasihat yang benar. Terkadang saya secara ilmu oke, tapi terkadang praktek saya pun terkadang keliru. Ya. Ini manusia ya. Ustadz juga apa manusia ya. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling baik, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Ini doa yang sebab yang paling utama dari 9 sebab lainnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bukan cuma dihafal, dibaca diulang-ulang ya. Ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati manusia. Tsabbit qalbi ala dinik, tegarkan hatiku di atas agamamu. Itu bersihkan, istiqomahkan, luruskan. Jangan buat hati kita menjadi hati yang mencintai maksiat. Jadikan hati kami hati yang membenci kepada kemaksiatan. Ya, jadikan hati kami gelisah kalau mendengar ghibah dan namimah, bukan hati yang malah senang mendengar hati ghibah dan namimah. Berdoa kepada Allah sambil kita renungkan maknanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadikan hatiku hati yang sabar tatkala terkena ujian. Jadikanlah hatiku yang tawadhu tatkala mendapatkan kenikmatan, tidak sombong dan angkuh. Itu semua termaktub dalam makna ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Kemudian juga di antaranya doa tadi, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hasyr. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami ghil, itu dengki, jengkel sama orang, ya. Jangan. Jadikan hati kita sudah, kalau ada yang zalimi kita mudah memaafkan. Ada yang bikin jengkel kita mudah memaafkan. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Kita baca dalam Al-Qur'an, in rabbana innaka raufur rahim. Kita baca dalam sujud kita, dalam salat malam kita. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang, tapi di ujungnya Nabi berkata, waslul sakhimata qalbi. Cabutlah kotoran hatiku. Ini doa yang paling langsung pada pembahasan kita. Waslul sakhimata qalbi. Coba dihafal. Waslul sakhimata qalbi. Qalbi. Waslul, tahu waslul? W-A-S-L waslul itu artinya tarik, ya. Waslul sakhimata, sin kha ya ta, sakhimata qalbi. Waslul sakhimata qalbi. Kalau anti merasa lagi hasad, lagi dongkol, lagi jengkel, berdoa, waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, cabut itu penyakit-penyakit hatiku, ya. Ibu-ibu, ini semua hanyalah teori, ya. Selanjutnya ibu harus mempraktekkan. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak tidak bermanfaat penampilan kita, paras kita yang selalu kita bawa ke salon, tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat tas kita yang mahal, ya, tidak bermanfaat HP kita yang baru, tidak yang bermanfaat. Yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih. Wallahu ta'ala alam bisawab.